channel Elma. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Backstreet Rocky. Sebelum mulai menonton, jangan lupa subscribe channel ini ya. Film diawali dengan munculnya pria tampan bernama Dae-hyun yang diperani oleh Ji Chang-wook. Dae-hyun yang berhati lembut menolong anak kucing di selokan yang kotor, padahal dia tahu dirinya sudah terlambat untuk bertemu dengan pacarnya. Di jalan tak sengaja berpapasan dengan gadis cantik bernama Si Hyul. Hyul adalah gadis cantik yang periang, pemberani dan juga pandai bela diri. Saat Hyul menunggu bis, dia kembali melihat Dae-hyun yang sedang bersama pacarnya. Dae-hyun yang datang terlambat dan dengan dalam keadaan kotor membuat pacarnya marah dan meminta putus. Dae-hyun yang marah saat membuang boneka dan buket bunganya bertemu lagi dengan Hyul. Hyul mencoba menarik perhatian Dae-hyun dengan menyuruhnya membelikan rokok. Karena di Korea rokok hanya bisa dibeli pada orang yang memiliki KTP saja. Dae-hyun yang kesal dengan Hyul dan teman-temannya membelikan mereka permen dan menasihati mereka. Ternyata, Hyul malah menyukai Dae-hyun yang bersikap dewasa menasihatinya. 3 tahun kemudian, Dae-hyun sedang menjaga toserba yang dikelola keluarganya kedatangan banyak siswi-siswi yang menyukai Dae-hyun karena ketampanannya. Suatu ketika ayah Dae-hyun sakit tak bisa menggantikan Dae-hyun menjaga toko. Dae-hyun nekat menjaga toko sendirian dan tak tidur. Akhirnya karena kelelahan Dae-hyun mencari pegawai untuk membantunya. Lalu Hyul yang kini sudah dewasa datang untuk bekerja di sana. Berkat kecantikannya, Hyul berhasil menaikkan omset penjualan toko Dae-hyun, tapi karena teringat dengan yang dilakukan Hyul dulu, Dae-hyun tetap mencurigai Hyul. Dia menyuruh temannya Dal-sik untuk mengawasi Hyul. Suatu hari saat Dae-hyun sedang berolahraga bersama pacarnya, Dal-sik memberitahu kalau Hyul sedang mabuk bersama teman-temannya. Dae-hyun yang melihat Hyul sudah mabuk memarahinya, tapi karena bujukan teman Hyul, Dae-hyun malah ikut mabuk. Besok paginya Dae-hyun memarahi Hyul yang mabuk saat bekerja dan menyuruhnya untuk pulang. Saat Dae-hyun belum sepenuhnya sadar, tak sengaja dia menjual rokok pada pelajar yang berpura-pura menjadi mahasiswa. Suatu hari Dae-hyun yang baru selesai mengantarkan pacarnya pulang, datang ke toko dan melihat cara Hyul melayani pembeli di tokonya. Lalu datanglah polisi yang menjelaskan bahwa Dae-hyun sudah menjual rokok pada anak sekolah. Agar tokonya tidak ditutup pihak polisi, Dae-hyun harus menyerahkan bukti bahwa Dae-hyun saat itu tak sengaja karena sedang mabuk. Dae-hyun mencari rekaman CCTV pada saat kejadian. Karena kasihan, Hyul meminta teman-temannya untuk ikut membantu. Esok paginya Dae-hyun pergi untuk menemui pacarnya. Hyul merasa kesal dengan sikap Dae-hyun, akhirnya memutuskan untuk menginterogasi langsung pria yang membeli rokok itu. Berkat usaha Hyul, Dae-hyun merasa sangat terbantu dan memberikannya sedikit perhatian yang membuat Hyul semakin menyukai Dae-hyun. Suatu hari Dae-hyun ingin pergi ke sebuah acara reuni. Hyul memberitahukan untuk tidak pergi, karena Hyul membaca ramalan horoskop Dae-hyun sangat buruk hari ini. Tapi Dae-hyun tetap pergi. Di tempat reuni, Dae-hyun tak sengaja melihat pacarnya tengah makan dengan keluarga serta seorang pria yang dekat dengan pacarnya. Sepulangnya Dae-hyun dari acara reuni, menemui Hyul di toko, dan meminta Hyul untuk memberikan aplikasi horoskop yang biasa Hyul lihat. Hari berikutnya, Hyul berhasil menjadi pegawai terbaik dari semua cabang toserbanya. Meminta Dae-hyun untuk menggendongnya sebagai hadiah untuk prestasinya. Akhirnya Dae-hyun mengiyakan permintaannya. Tetapi kejadian itu dilihat pacar Dae-hyun. Kekasih Dae-hyun mengajak Hyul untuk makan bersama. Saat sedang makan, Hyul dan pacarnya Dae-hyun saling melontarkan kata sindiran. Saat ingin pulang, Dae-hyun menjawab telepon dengan berteriak yang membuat pacarnya malu. Karena kesal, pacarnya Dae-hyun menyuruh Dae-hyun kembali ke toko. Lalu, datang Direktur Cho yang pernah Dae-hyun lihat. Direktur Cho mengajak pacarnya Dae-hyun untuk pulang bersamanya. Dan Dae-hyun pun pulang bersama Hyul. Suatu hari toserba Dae-hyun kedatangan wartawan untuk meliput prestasi Hyul. Sang wartawan meminta mereka saling menggendong untuk foto di majalahnya. Malam harinya seorang arti bernama Kang Ji-wook datang ke toserba untuk bertemu dengan Hyul. Kehadiran Kang Ji-wook sedikit membuat Dae-hyun cemburu. Selesai makan malam bersama Kang Ji-wook, Hyul kembali bekerja di toko. Saat sedang membersihkan sampah, tiba-tiba Hyul dipukul seseorang hingga pingsan. Saat Dae-hyun ke toko, dia melihat Hyul pingsan di depan toko, tapi Hyul langsung tersadar.
Tapi Hyul malah merasa kesakitan pada perutnya. Lalu Daehyun membawa Hyul ke rumah sakit. Hyul dinyatakan mengalami radang usus buntu dan harus dioperasi. Lalu Daehyun melaporkan pemukulan yang dialami Hyul pada polisi. Mereka langsung memeriksa kamera CCTV. Lalu Daehyun kembali ke res untuk menjaga Hyul. Saat Hyul bangun, dia menyuruh Daehyun untuk pulang menjaga toko. Daehyun mengiyakan permintaan Hyul. Malam harinya Daehyun meminta tolong pada Dalsik untuk menjaga tokonya. Dalsik bertemu dengan teman Hyul memberitahu kalau Hyul sedang dirawat usai melakukan operasi. Teman-teman Hyul langsung menemui Hyul di rumah sakit dan memindahkan Hyul ke ruang VIP. Esok harinya Kang Ji-wook datang menemui Hyul dengan membawakannya tanaman kembang sepatu. Kang Ji-wook yang berharap Hyul mengerti dengan maksudnya memberi kembang sepatu padanya untuk menyatakan rasa suka. Tetapi Hyul malah menyebutnya lambang persahabatan. Ibu dari pacarnya Daehyun mengetahui hubungannya dan mencari tahu tentang dirinya. Kemudian dia pergi ke toko serba Daehyun bekerja untuk membeli banyak barang dan memintanya untuk mengantarkan ke rumahnya. Kemudian Daehyun mengantarkan semua pesanan ke rumah pacarnya. Di sana dia bertemu ibu dan pacarnya. Pacarnya yang melihat bagaimana Daehyun dipermalukan oleh ibu sendiri berusaha menghubungi Daehyun. Malam harinya Hyul didatangi pacar Daehyun. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video selanjutnya ya.